kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bol akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Anggraini Dwi Pangesti sebagai supervisor dari SMK Negeri 1 Bukal. Saya Anis Mawardi berperan sebagai coach dari SMK Negeri 2 Biau. Saya Rizal sebagai coaching dari SDN 11 Bukal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andi. Apa kabar Pak Anis? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Andi? Alhamdulillah sehat juga. Ya Pak Anis, hari ini kita akan melakukan, Pak Anis mau melakukan proses coaching ya hari ini? Ya betul Bu. Ya insya Allah hari ini kita lakukan proses coaching. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang perlu saya sampaikan sama Pak Anis. Oke Pak Anis, jadi pada saat coaching nanti, ya antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coachee, dan nantinya saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan ya. Dan jangan lupa Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan ya, kemudian proses kreatif dan juga observasi, memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan pada Bapak Anis. Boleh Pak ya? Ya Bu, silakan Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Pak ya, ada kompetensi apa yang ingin Pak Anis kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya tentunya Bu, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu tentang kompetensi inti coaching Bu ya. Seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Bu. Ya, seperti itu Bu. Oke, baik, berarti Pak Anis akan mengembangkan 3 kompetensi Pak ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu Pak ya? Ya. Nah, mungkin di antara ketiganya, ya kira-kira mana yang lebih spesifik Pak yang akan Pak Anis kembangkan? Ya, untuk lebih spesifiknya Bu ya, mungkin saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, Oke, baik, berarti ada 2 Pak Anis ya, yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, gitu Pak ya. Nah, kira-kira dari kedua kompetensi tadi ya, indikator apa yang ingin dicapai oleh Pak Anis? Ya, untuk ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari sesi coaching yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya ingin coaching untuk mendapatkan solusi Bu ya, atas permasalahannya. Kemudian coaching juga dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan caranya sendiri Bu. Jadi saya tidak mengajari Bu seperti itu. Jadi caranya ditemukan sendiri dengan langkah-langkahnya sendiri Bu, seperti itu. Ya, memang benar sekali Pak Anis ya. Jadi proses coaching itu pada dasarnya coach tidak memberikan solusi secara langsung Pak ya, tetapi mengantarkan coach ini untuk menemukan solusi secara mandiri. Itu Pak Anis ya. Berarti ketercapaiannya adalah apabila coach sudah mampu menemukan solusinya secara mandiri Pak ya, dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi. Oke, kalau begitu silakan Pak Anis untuk melakukan sesi coaching ya hari ini. Saya doakan mudah-mudahan sesi coachingnya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan kalau sudah selesai proses coachingnya, insya Allah kita akan bertemu lagi Pak ya. Saya akan melakukan refleksi kembali terkait dengan aktivitas ini. Iya Bu. Ya. Selanjutnya silakan lakukan coaching Pak ya. Kemudian nanti setelah coaching baru kita bertemu lagi. Oke Pak? Iya Bu. Oke, assalamualaikum Pak Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi.
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat. Ya. Baik, seperti yang saya sampaikan di WA itu Pak, ya. Ya. Saya ada maksud bertemu dengan Bapak ya, seperti yang Bapak ceritakan tentang beberapa permasalahan di kelas. Ya. Nah, kebetulan di sini saya undang juga ada supervisor saya Pak yang atur hadir. Ya biasa saja Pak ya, nggak usah terlalu ini Pak ya. Ya. Kalau begitu boleh Pak kita bincang-bincang di ruangan ini Pak? Boleh. Ya, boleh ya. Baik, Pak Rizal ya. Kita bincang-bincang santai saja ya Pak. Ya, menurut Bapak apakah di dalam kelas, di dalam pembelajaran Bapak yang selama ini Bapak lakukan apa tidak mengalami kendala atau kesulitan yang kira-kira Bapak temui di dalam kelas? Ya, jadi begini Pak, sebetulnya pembelajaran di kelas lancar-lancar saja. Hanya saja ada sedikit yang mengganggu pikiran saya. Gitu Pak. Itu ya Pak ya. Jadi baik Pak, ya kalau boleh diceritakan Pak masalah apa yang sedang Bapak hadapi di kelas Pak? Ya, jadi begini, dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran karena saya di studi pendidikan agama Islam Pak ya. Jadi pembelajaran baca tulis Al-Quran itu saya merasa belum terlalu maksimal karena masih banyak murid-murid yang di kelas 5 yang belum bisa lancar dalam membaca dan menulis Al-Quran. Begitu Pak. Oh begitu ya Pak. Ya. Jadi kira-kira kondisi ideal yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Ya, jadi tentunya saya menginginkan untuk pembelajaran baca tulis Al-Quran itu bukan hanya sebagian saja yang mampu atau bisa baca tulis Al-Quran, tetapi saya menginginkan semua siswa atau murid-murid di dalam kelas 5 khususnya bisa tuntas dalam baca tulis Al-Quran Pak. Nah, begitu Pak ya. Jadi Bapak ingin semua murid Bapak bisa baca tulis Al-Quran semua di kelas 5 Pak ya. Baik Pak. Apa boleh saya tahu Pak apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas terkait pembelajaran, kalau saya singkat BTA gitu Pak ya, baca tulis Al-Quran Pak ya. Upaya-upaya apa saja yang Bapak sudah lakukan Pak? Ya, saya sebetulnya sudah berupaya untuk menampilkan pembelajaran dengan memetakan kelompok berdasarkan kemampuan baca tulis Al-Quran, berdasarkan kategori kelompok yang belum bisa sama sekali, kemudian ada kelompok yang sudah mulai atau mampu dan lancar membaca tulis Al-Quran Pak. Oh begitu, wah keren itu Pak ya. Akan tetapi ya ternyata menurut Bapak meskipun sudah melaksanakan tahapan yang ini, tapi menurut Bapak belum maksimal hasilnya. Nah kira-kira ini Bapak upaya apa lagi yang menurut Bapak bisa lakukan Pak? Ya, kalau saya pikir-pikir sepertinya selain memetakan kelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa baca tulis Al-Quran, mungkin saya akan mengidentifikasi profil dan gaya belajar murid. Misalnya untuk gaya belajarnya visual, kemudian saya akan menayangkan video-video yang menarik, kemudian memberikan pembelajaran yang lain terkait dengan baca tulis Al-Quran. Ya bagus itu Pak ya. Ya kira-kira mungkin ada lagi Pak selanjutnya Pak? Ya. Untuk gaya belajar sepertinya auditori yang saya akan menyiapkan audio untuk speaker yang memperdengarkannya. Kemudian terkait dengan bacaan Al-Quran gitu Pak. Gitu ya. Ya mungkin terus apa lagi Pak? Ya. Masih ada lagi untuk murid yang gaya belajarnya kinestetik. Saya akan menyiapkan pembelajaran yang berupa games edukatif yang menarik, yang sesuai, kemudian sehingga untuk anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik lebih berminat lagi untuk belajar baca tulis Al-Quran. Wah bagus sekali Pak ya. Berarti Bapak ingin menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, atau bervariasi berdasarkan profil dan gaya belajar murid ya Pak. Nah, kira-kira apa nih yang ingin dilakukan setelah diskusi kita hari ini Pak?
Ya. Oh iya Pak, rencana selanjutnya saya akan menerapkan strategi ini yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga saya akan melaksanakan program baca tulis Al-Quran, yaitu dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler setiap minggu sekali di sore hari juga. Kemudian saya akan berkolaborasi dari beberapa rekan guru yang ada di sekolah. Ya, jadi saya harus berkolaborasi dengan teman-teman Pak. Ya, ya, ya. Menurut Bapak ya, apa upaya yang Bapak lakukan agar semua itu bisa terlaksana dengan baik, Pak? Ya, jadi yang pertama saya untuk pembelajaran di kelas saya akan melakukan atau merancang RPP yang sesuai dengan pemetaan profil belajar gaya belajar siswa seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Kemudian untuk program ekstrakurikuler saya tentunya akan berdiskusi, kemudian membicarakan dengan rekan sejawat yang akan nantinya saya libatkan juga mengundang orang tua murid untuk bermusyawarah, menyepakati hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran. Ya, bagus sekali Bapak ya programnya ya yang sudah dirancang. Nah, selanjutnya kapan Bapak akan laksanakan rencana ini, Pak? Kira-kira secepatnya Pak untuk merancang RPP yang nantinya saya akan lakukan merancang malam ini rencana. Dan juga untuk program ekstrakurikuler besok saya akan membicarakan dengan rekan-rekan sejawat, dan juga saya secepatnya akan mengundang orang tua murid dan bermusyawarah gitu. Ya, baik Pak. Ya, sekarang boleh kita review ya Pak. Review kembali hasil diskusi kita kali ini. Nah, apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari sesi diskusi kita hari ini, Pak? Ya, terima kasih Pak atas diskusinya hari ini. Saya merasa jalan saya lebih jelas begitu Pak ya, dan saya lebih bersemangat untuk menjalankan kegiatan yang saya ingin lakukan Pak. Saya jadi memiliki gambaran implementasi lain dari selain merancang RPP. Saya juga akan menerapkan program baca tulis Al-Quran di sekolah. Kemudian dalam kegiatan ekstrakurikuler, menurut saya hal ini bisa memaksimalkan hasil pembelajaran dengan kemampuan baca tulis Al-Quran untuk siswa. Kalau begitu Pak Rizal sudah memiliki gambaran yang jelas Pak ya. Dan jangan lupa hubungi saya Pak kalau butuh support ya. Silakan Pak. Ya, siap Pak. Terima kasih atas support Bapak. Kemudian waktu yang sudah Bapak luangkan untuk berdiskusi dengan saya pada saat ini. Saya akan tetap membutuhkan support dan dukungan dari Bapak. Jika ada kendala saya akan kembali berdiskusi dengan Bapak. Oh iya Pak ya, dan kebetulan jam istirahat juga sudah selesai ya. Mari kita beraktivitas Pak. Saya ucapkan terima kasih sudah mau berbagi dan berdiskusi siang ini Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya seharusnya yang banyak berterima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah berdiskusi dengan terbuka dan mendengarkan persoalan-persoalan yang saya hadapi. Semoga Bapak tetap sehat, sukses dan bahagia selalu. Ya. Terima kasih Pak. Doa yang sama Pak Rizal ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi saya mau ke kelas dulu. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Di. Ya, bagaimana Pak Anies hasil dari kegiatan coaching tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Bang Di, tadi berjalan dengan lancar ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama dengan coach tadi ya Pak Anies, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Anies nih ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat melakukan coaching terhadap indikator yang Bapak inginkan? Ya alhamdulillah Bu, tadi pada saat coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta dan rasa, kemudian yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi yang mendalam, kemudian rencana aksi saya juga tanyakan, dan rasa tanggung jawab. Ya, saya juga telah menggali potensi dari kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu. Ya, yang berarti Pak Anies sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta Pak ya, dan sesuai dengan yang telah saya amati juga ini Pak Anies.
Pak Anies, Bapak sudah fokus mendengarkan dengan aktif, dan Bapak juga tadi sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh Coaching. Luar biasa kegiatan coaching yang Bapak lakukan hari ini, Pak. Semoga Bapak selalu sukses ke depannya, Pak Anies ya, dan selalu diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching di tahap atau kesempatan berikutnya. Nah, namun sebelum itu ada lagi satu pertanyaan, boleh Pak ya? Ya Bu, silakan. Oke, kira-kira nih ya, menurut Pak Anies, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching hari ini? Ya, baik Bu. Yang ingin saya kembangkan selanjutnya, saya ingin mendalami lagi Bu alur tirta ya. Sebagaimana artinya tirta bukan air Bu ya. Jadi tirta seperti air yang mengalir seperti itu Bu pada saat melakukan coaching. Ya, sehingga coaching yang saya lakukan di kemudian hari berjalan lebih baik lagi Bu, seperti itu Bu. Oke, luar biasa Pak Anies ya. Semoga kedepannya Pak Anies lebih baik lagi. Kalau begitu saya cukupkan ya sampai di sini pertemuan kita dengan Pak Anies, dan saya ucapkan terima kasih Pak Anies atas waktunya, dan sampai jumpa di lain waktu. Oke Pak Anies. Ya Bu, makasih Bu. Ya kebetulan saya bawa oleh-oleh Bu, saya taruh di mobilnya Ibu tadi. Wah, terima kasih Pak Anies. Ya, Mudah-mudahan berkah, Amin. lancar rezekinya. Amin. Salam sama keluarga Pak Anies Ya ya. Bu.